Perkenalkan, nama saya Taria Pancana Purwinantola dengan NIM A121230031. Apa sih profesi itu? Nah, profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian khusus, pendidikan formal, dan pelatihan tertentu. Profesi juga diatur oleh standar tertentu serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Yang kedua, apa sih istilah-istilah dalam profesi? Yang pertama, profesi. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, kode etik, dan tanggung jawab. Contohnya seperti guru, dokter, dan pengacara. Yang kedua, ada profesional. Profesional adalah individu yang menjalankan profesinya dengan keahlian dan kompetensi tinggi. Guru profesional menguasai materi pelajaran, mampu berkomunikasi dengan baik tentunya, dan menjunjung kode etik. Lalu, apa istilah profesionalisme? Profesionalisme adalah sikap, nilai, dan komitmen dalam menjalankan profesi sesuai dengan standar yang ditentukan. Contohnya, seorang guru menunjukkan profesionalisme dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan mengajarnya. Terakhir, ada profesionalitas. Kualitas atau tingkat keahlian yang ditunjukkan dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam konteks guru ya, profesionalitas itu terlihat dari kemampuan menyampaikan materinya secara efektif dan membentuk karakter siswa. Nah, apa sih karakteristik profesi itu sendiri? Nah, karakteristik profesi itu sendiri berbasis ilmu pengetahuan dan pelatihan formal. Memiliki kode etik profesi, berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, dan membutuhkan pengembangan kompetensi secara terus-menerus. Nah, untuk syarat-syarat profesi sendiri, yang pertama, ada memiliki keahlian atau keterampilan khusus di bidang tertentu. Yang kedua, ada mendapatkan pengakuan melalui sertifikasi atau lisensi formal. Yang ketiga, ada mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang profesinya tertentu. Dan selanjutnya ada berkomitmen terhadap kode etik yang berlaku. Nah, untuk ciri-ciri dan syarat profesi guru sendiri, yaitu ciri-ciri guru itu ada menguasai kompetensi dasar seperti pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, ada mampu menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat. Yang selanjutnya ada memiliki sertifikasi resmi tentunya sebagai pendidik. Nah, untuk syaratnya sendiri, syarat guru profesional itu yang pertama ada berpendidikan minimal S1 di bidang keguruan atau pendidikan seperti kita saat ini. Yang kedua, ada memiliki sertifikat pendidik. Selanjutnya, yang ketiga, ada mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya adalah profesi guru. Nah, untuk sejarah singkat profesi guru di Indonesia, yang pertama ada zaman kolonial. Nah, pada masa penjajahan ini, pendidikan di Indonesia itu hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu. Guru saat itu bertugas mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial seperti HIS, MULO, dan HBS. Nah, kalau pada masa kemerdekaan itu, setelah masa kemerdekaan ya, profesi guru itu mendapat perhatian khusus, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pada tahun 1945, fungsi guru ini sebagai pendidik diakui melalui Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya pada era modern, itu profesi guru di Indonesia semakin profesional tentunya dengan adanya sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk tugas dan fungsi seorang guru sendiri, itu tugas utamanya yaitu seperti yang kita ketahui, merencanakan pembelajaran, mengajar dan membimbing siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa. Untuk fungsinya itu sebagai pendidik ya, membentuk karakter dan kepribadian siswa. Sebagai pengajar, menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum. Sebagai pembimbing itu memberikan arahan dan motivasi kepada siswa. Nah, untuk sebagai teladan, itu tentunya menjadi contoh sikap dan perilaku yang baik untuk siswanya. Keterampilan apa sih keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru? Yaitu keterampilan mengajar, menggunakan media dan teknologi pembelajaran, keterampilan berkomunikasi, menjelaskan materi dengan jelas, keterampilan manajerial, itu maksudnya untuk kemampuan memanage kelas dengan efektif, keterampilan pemecahan masalah untuk mencari solusi ketika menghadapi masalah-masalah belajar siswa. Nah, untuk kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional itu ada yang pertama, untuk kompetensi pedagogi itu adalah kompetensi di mana kemampuan memahami karakteristik siswa berdasarkan latar belakangnya. Yang kedua, kalau kompetensi profesional itu seperti penguasaan materi pelajaran secara mendalam. Yang ketiga, kompetensi sosial itu seperti membangun hubungan baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat.
Nah, kalau kompetensi kepribadian itu lebih ke menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya penjelasan tentang komponen sistem pendidikan guru profesional sesuai dengan poin-poin subjudulnya, yaitu komponen-komponen dalam sistem pendidikan profesi guru itu adanya sistem pendidikan profesi guru itu dirancang untuk memastikan guru memiliki kompetensi-kompetensi yang diperlukan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, komponen-komponennya itu lebih ke meliputi seperti pendidikan akademik, seperti pendidikan S1 ya. Nah, yang selanjutnya ada pelatihan praktik seperti PPL, dan selanjutnya ada sertifikasi profesi guru, mungkin yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintah seperti LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Yang selanjutnya ada pengembangan berkelanjutan. Jadi guru itu diwajibkan mengikuti pelatihan atau seminar atau lokakarya dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada kode etik dan evaluasi. Jadi guru profesional itu harus lebih memahami dan mematuhi kode etik profesi. Untuk komponen-komponen dalam sistem pendidikan di Indonesia itu, sistem pendidikan di Indonesia itu lebih mencakup berbagai komponen yang saling terkait, tentunya untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi komponen-komponen tersebut meliputi seperti kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, masyarakat, regulasi dan kebijakan, dan pendanaan. Selanjutnya untuk penjelasan yang mengenai tentang model-model pre-service pendidikan guru. Jadi untuk pengertian dan konsep pre-service itu pengertiannya pre-service pendidikan itu adalah sebuah program pendidikan formal untuk mempersiapkan seseorang menjadi guru sebelum terjun ke dunia kerja, dengan tujuan membekali calon guru dengan kompetensi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, untuk mengintegrasikan teori dengan praktik mengajar di lapangan. Selanjutnya untuk perbedaan model pendidikan guru di berbagai negara. Perbedaannya itu program pendidikan guru itu berbasis teori di perguruan tinggi yang disertai dengan magang atau praktik lapangan untuk mendapatkan pengalaman langsung. Nah, kalau di model pendidikan berbasis sekolah itu lebih banyak, kalau tadi kan model pendidikan berbasis universitas. Nah, kalau yang selanjutnya itu model pendidikan berbasis sekolah itu lebih banyak fokus pada pembelajaran praktik di sekolah. Jadi calon guru itu bekerja langsung di bawah bimbingan guru senior. Nah, kalau model hybrid itu lebih ke kombinasi pendidikan berbasis teori di universitas dan pengalaman langsung di sekolah. Nah, untuk pengaruh model pre-service pada kompetensi guru itu lebih ke memberikan pemahaman mendalam tentang teori pendidikan, membantu calon guru memahami tantangan dan dinamika kelas, meningkatkan kemampuan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk model in-service pendidikan guru, in-service itu adalah pelatihan atau pendidikan lanjutan untuk guru yang sudah bekerja guna meningkatkan kompetensi mereka. Jadi dengan tujuan untuk membantu guru mengikuti perkembangan pendidikan terbaru, mungkin memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menghadapi tantangan modern. Nah, untuk pentingnya in-service training bagi guru itu sangat penting karena yang pertama meningkatkan profesionalisme dan kualitas pembelajaran, yang kedua memperkuat kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional, yang ketiga ada mendorong guru untuk menjadi inovatif dalam metode pembelajaran. Nah, untuk inovasi pelatihan guru melalui teknologi itu ada penggunaan e-learning, webinar dan workshop, sumber belajar digital, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk permasalahan dalam profesi guru itu ada apa saja tantangan-tantangannya, yaitu yang pertama ada kesenjangan teknologi. Jadi tidak semua sekolah memiliki akses ke teknologi modern seperti yang kita ketahui ya. Nah, jadi guru itu menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua itu adalah masalah yang cukup kian kita dengar, yaitu tingkat literasi siswa yang rendah. Jadi guru itu perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar siswanya. Yang ketiga ada minimnya motivasi belajar. Nah, guru itu perlu menggunakan strategi kreatif untuk meningkatkan antusiasme seorang siswa. Nah, untuk sistem rekrutmen guru yang belum optimal itu, contohnya beberapa daerah yang masih menghadapi kekurangan guru berkualitas, rekrutmen yang kurang merata menyebabkan distribusi guru yang tidak seimbang. Jadi
Untuk rendahnya kesejahteraan guru di beberapa wilayah itu, guru di daerah terpencil itu seringkali menghadapi masalah rendahnya pendapatan. Jadi untuk pembahasan yang terakhir yaitu pengembangan pendidikan guru profesional. Yang pertama kita mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi guru itu perlu dilatih untuk memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran seperti e-book atau video interaktif. Yang kedua ada penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga ada peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi tentunya. Dan yang keempat ada kolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.